Menjadi dewasa merupakan hal yang sangat menyenangkan. Selayaknya burung, ia dapat terbang bebas menyusuri semua sudut bumi. Tapi ternyata itu hanya pemikiran kita waktu kecil. Sedangkan kita saat dewasa justru ingin kembali ke masa-masa dulu, masa-masa kecil. Nah, kenapa sih fenomena tersebut bisa terjadi? Akan kita bahas di Sebarin, Sebat bareng Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Dwi Setio Arini. Kali ini teman-teman, di program aku Sebarin, kita bakal ngomongin masalah quarter life crisis, ya. Dimana quarter life crisis merupakan sebuah fase yang dialami oleh mereka usia 20 hingga 30-an, itu merasakan cemas dan merasa takut perihal masa depan. Mungkin teman-teman di sini ada yang sedang merasakan hal itu ya. Oke, kira-kira apa aja sih tanda-tandanya? Simak terus video ini hingga akhir. Untuk itu jangan lupa subscribe dulu channel aku ya. Oke teman-teman, tanda yang pertama kalau kita sedang mengalami quarter life crisis adalah mulai mempertanyakan hidup. Mempertanyakan hidup di sini adalah bertanya kepada diri sendiri bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Kemudian merasa resah. Usia 20 tahunan, kita udah bisa apa? Kita udah dapet apa? Kita udah punya apa aja? Kayak gitu. Yang kedua, merasa hidupnya jalan di tempat. Saat kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata hasil yang kita peroleh itu belum sesuai dengan harapan. Nah, di situ kita merasa dihantui rasa putus asa ya teman-teman. Apalagi ketika kita melihat teman-teman kita yang seperjuangan itu sudah lebih sukses daripada kita, lebih mapan daripada kita. Nah, itu akan membuat kita, aduh, kok hidup gue gini-gini aja sedangkan teman gue udah pada berubah nih. Nah, rasa yang seperti itu yang akhirnya menurunkan rasa kepercayaan diri, atau bisa disebut dengan insecure. Karena insecure ini gak baik teman-teman buat diri kita. Yang ketiga, merasa terombang-ambing. Terombang-ambing di sini adalah merasa tidak ada kepastian perihal asmara. Apalagi usia 20-an itu usia-usia produktif untuk melaksanakan pernikahan. Nah, mereka banyak mengalami masalah hubungan yang digantung, hubungan yang sudah dijalani lama tapi tidak tahu titiknya di mana, titik sampainya di mana. Dan yang terakhir, tertekan dengan lingkungan sekitar. Selalu diingat bahwasannya lingkungan itu sangat mempengaruhi karaktermu dan mempengaruhi dirimu terkait soft skill dan lain-lain. Maka dari itu, pilihlah circle pertemanan yang baik dan positif agar terus membuat diri kita menjadi lebih berkualitas. Jadi, quarter life crisis itu sebenarnya sebuah fase yang wajar, tetapi jika dibiarkan akan fatal juga. Kehidupan adalah rahasia ilahi. Kita hanya seorang hamba yang hanya bisa meminta kepada Tuhan dan mengusahakan setiap harap kita agar terwujud. Sebagai mahasiswa, masalah quarter life crisis ini rentan terjadi. Untuk itu teman-teman, kita harus selalu semangat dalam menjalani hidup ini. Meskipun ya masa depan kita mungkin belum tahu, tetapi kita harus tetap semangat bahwasanya apa yang kita perbuat ini akan berdampak baik di masa depan. Beberapa orang beranggapan bahwa untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Toh nyatanya setelah lulus kita akan jadi orang-orang biasa. Bukan seperti itu teman-teman prinsipnya. Prinsipnya seperti ini. Kita harus merubah prinsip bahwasanya memang pendidikan itu tidak menjamin kesuksesan seseorang. Tetapi percayalah bahwa salah satu jalan menuju kesuksesan adalah dengan berpendidikan. Jangan takut mimpimu terlalu tinggi, selagi kamu masih berusaha, semua itu akan menjadi mungkin. Tetap semangat dan terus berusaha. Ingat, ada yang harus dibahagiakan, yaitu keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Selalu berbuat baik dengan semua orang, jaga semangatmu sebab mimpimu perlu diwujudkan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan. See you in the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.
for the world's work and